mau nanya nih Bang, kan kalau kita runut sedikit, jadi sebenarnya saya tadi sempat baca-baca apa sih poin-poin penting di revisi UU Minerba itu. Jadi ada kayak perizinan sekarang ditarik ke pusat, terus jaminan perpanjangan izin operasi dari pelaku pertambangan gitu, terus insentif untuk hilirisasi lebih tinggi lagi, kewajiban divestasi dan lain-lain. Mungkin kita bisa bahas beberapa, tapi yang paling pertama saya mau nanya Bang, kan Bang Faisal kritik keras nih, katanya elit pesta pora. Menurut Bang Faisal yang paling bermasalah tuh apa nih dari revisi UU Minerba yang baru ini Bang? Setidaknya 6 perusahaan tambang batubara terbesar yang menguasai 70% produksi nasional itu sebentar lagi akan habis kontraknya. Nah, kalau menurut undang-undang yang lama, itu mereka harus mengembalikan lahannya ke pemerintah, kemudian dilelang kembali kan oleh pemerintah gitu. Belum tentu menang artinya dia. Nah, dengan undang-undang Minerba yang baru, yang membypass omnibus yang belum jelas itu karena mereka terburu-buru, maka keluarlah undang-undang Minerba yang baru ini. Itu lebih dijamin, tentu saja nanti ada PP-nya, ya, peraturan pemerintahnya, tapi lebih ada jaminan tentang perpanjangan ini. Kedua, Undang-Undang Minerba yang lama membatasi luas lahan 15.000 hektar. Jadi kalau saya diperpanjang nanti, itu cuma dikasih 15.000 hektar, sisanya harus dikembalikan ke negara kan. Ya. Nah itu juga di Undang-Undang Minerba yang lama tidak ada pembatasan lahan. Oke, jadi mereka tidak ada pembatasan lahan dan bisa diperpanjang sampai Minerbanya habis. Kemudian ketiga, boleh jadi ada perusahaan-perusahaan tambang yang merambah hutan, melanggar undang-undang lingkungan, itu sanksi pidananya dihapus. Keempat, kalau mereka dalam tanda petik yang mengolah tambang ini dimurnikan, ya walaupun ngolahnya sedikit karena belum ada kriterianya, mereka akan dapat insentif-insentif tambahan. Kemudian mereka bisa lebih leluasa karena oligark ini merasa daerah ini suka mengganggu, maka kewenangan perizinan itu ditarik ke pusat supaya bagi-baginya lebih terkonsolidasi, gitu, lebih mudah. Dan goal semua, elemen-elemen dari yang mereka perjuangkan, yang sekali lagi tadinya ada di omnibus, tapi omnibus belum jelas kapan, maka harus segera hadir supaya dalam perspektif mereka kepastian usaha terjamin. Artinya kepastian mereka masih tetap mencengkram sumber daya alam itu lebih terjamin dengan undang-undang yang ada sekarang. Yang saya ingat, saya tidak ingat semua ya, tapi kan gampang dilacak. Yang saya ingat itu KPC dan Arutmin itu Bakri. Ya, Berau ini paling besar, di atas 100.000 hektar. Kalau saya tidak salah 110.000 hektar itu Sinarmas. Kemudian ada Adaro yang dikelola antara lain oleh kakaknya Erick Thohir, Boy Thohir, itu yang ikut negosiasi dengan Adian Pitupulu itu ya. Nah, jelas konteksnya dia sebagai apa, tapi kakak kandung dari Erick Thohir itu Adaro. Nah, ada dua lagi yang belum saya sebut apa. Nah, dua lagi itu saya ingat namanya salah satunya Kiki Burki, ini pemain Orde Baru nih semua. Intinya pemain Orde Baru inilah yang kepemilikannya sebagian pada asing, mereka jual kan model-model begitu kan. Jadi kuat sekali lobby mereka ini, luar biasa lah. Karena di jajaran elit ini hampir semua, bukan hampir semua, banyak sekali yang memiliki konsesi batubara juga. Ada Luhut Panjaitan, ada Erick Thohir, ada ya banyak sekali lah ya, kalau disebutkan satu-satu ya. Beberapa menteri juga saya tidak bisa konfirmasikan, oleh karena itu saya tidak sebut namanya lah untuk sementara. Tapi inventarisasinya sudah jelas. Elit memiliki mayoritas dari tambang ini, konsesi tambang ini. Sampai pemerintah China pun gundah. Pemerintah China, ini kan pengusaha China nih, pengusaha dari China. Pemerintah itu gundah sampai mereka menghambat ekspor ferronikel dari Indonesia ke China yang dibikin oleh perusahaan China. Dengan cara apa? Mereka kenakan yang namanya anti-dumping. Jadi ferronikel yang masuk ke China dikenakan penalti karena apa? Industri smelter di China banyak yang tutup. Jadi Indonesia dan dianggap dumping, padahal kita nggak dapat apa-apa ya. Ya itu dia. Padahal itu perusahaan-perusahaan China sendiri harusnya dia dukung kan. Nah jadi ini ada sekelompok perusahaan dari China A kita sebut
ada sekelompok perusahaan dari China juga, smelter lokal China, B, yang dirugikan gara-gara Indonesia tidak boleh ekspor bahan bakunya. Kita harus optimis, semua ini bisa ditata dengan lebih baik. Syaratnya satu, kita harus bersuara, mengembangkan kesadaran publik. Jadi public awareness itu semakin luas gitu ya, sehingga energi bagi terjadinya perubahan itu jadi besar.